Community with a loving heart. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Shalom. Kita bersyukur kita boleh ada hari ini. Dan walaupun kita masih dalam suasana kita harus ada stay at home, kita percaya bahwa selalu ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Dan hari ini adalah hari yang spesial di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan saja dia bangkit tetapi dia naik ke surga. Dia mempersiapkan tempat bagi kita di sana. Dan kita percaya bahwa di dalam kehidupannya, di dalam kepercayaan kita pada Tuhan, bahwa ada kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dengan hati yang penuh tertuju kepada Tuhan. Dan kita percaya berkat yang sama itu akan turun saat kita boleh rindu dan haus lapar berjumpa dengan Tuhan hari ini di dalam ibadah khusus ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus dan selamat pagi Roh Kudus. Tidak ada kata yang lebih kami berikan kepadamu selain ucapan syukur. Kalau kami boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang sudah memimpin kami. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Bahkan dalam keadaan sulit pun Tuhan yang menopang kami. Sehingga kami tidak berjalan seorang diri. Ada Tuhan yang menuntun kami. Dan tangan-Mu tidak pernah lepas dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu Tuhan kami ingin datang kepadamu pagi hari ini. Dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan menyertai kami. Dan menuntun kami, pimpin ibadah kami Tuhan hari ini. Biar kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi nama-Mu. Di tempat maha tinggi Allah yang layak dipuji dan didirikan pada pagi hari ini. Biar kiranya kemuliaan dan kebesaran saja boleh ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami telah bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sebab Engkau adalah keselamatan kami. Engkau yang telah memulihkan kami Tuhan. Inilah pujian syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya. Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Tuhan memberkatiku, terima kasih, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Engkau Tuhan yang telah menyelamatkanku. Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan
Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, katakan segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Tuhan, Engkau penyelamat kami. Engkau yang telah memulihkan kehidupan kami. Engkau yang telah menyembuhkan sakit kami. Bahkan Engkau yang memberkati kami, ya Tuhan. Tidak dapat kami balas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Selain kami menaikkan ucapan syukur di hadapan-Mu, Rajaku dan Tuhanku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terimalah ungkapan syukur kami, Tuhan. Dan pagi hari ini hanya bagi-Mu, Rajaku dan Tuhanku. Segala pujian, dengan lembut katakan, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
Oh, Kau kekasih jiwa kami, Kaulah Raja, segala Raja Tuhan. Engkau kekuatanku, layak dimuliakan, layak disembah, layak diagungkan. Haleluya. Ya nalama ya shanalamo. Oh, ada yang katakan. Dimuliakan, yes, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Rajaku, Irapatum yang bertanda. Terimalah segala pujian kami Tuhan yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, Kau Raja kami, Kau Raja yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan segenap hatimu, mari angkat pujian, katakan dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya, katakan haleluya. Kita percaya bahwa Yesus bukan saja dibangkitkan, tetapi Dia naik ke surga
menyatakan dia adalah raja di atas segala raja. Sebab itu hari ini kita boleh bersuka, kita boleh katakan dia adalah raja kami, dia adalah Tuhan kami yang menyatakan dia berkuasa atas segala apapun juga. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tunjukkan keperkasaannya dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Bagi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Katakan amin.
Sebab itu kita adalah orang-orang yang spesial, yang dipilih oleh Tuhan untuk kita boleh memberitakan keselamatan itu bagi orang lain. Haleluya. Kita dipilih dari segala suku dan bangsa untuk boleh mengabarkan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih Jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Katakan, Kita dipilih suku dari segala suku. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sama-sama katakan, saya dipilih dari segala suku bangsa. Haleluya. Come on, katakan. Saya dipilih dari segala bangsa. Ya, saya dipilih. Saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan Hanya bagi Dia. hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, Pujian. pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur kami dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Amin. Terimalah sembah kami. Oh, Pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk boleh memberitakan keselamatan kepada orang lain.
Dan Tuhan naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudus-Nya supaya kita boleh dimampukan untuk menyampaikan pesan itu kepada orang banyak. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Haleluya. Mari siapkan hati saudara untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini siapkan pikiranmu, hatimu, buka lebar-lebar. Ya, firman itu boleh meneguhkan dan menguatkan kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu,
Kami merindukan tinggal selalu dekat dengan-Mu, bahkan ada di sisi-Mu ya Tuhan. Raja di atas segala raja. Hari ini kami boleh memperingati kenaikan Engkau ya Tuhan. Engkau yang memang adalah Raja bagi seluruh dunia ini. Raja yang kekal, penebus kami, juru selamat kami. Terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau boleh disukakan lewat semua pujian, penyembahan kami ya Tuhan. Tiba saatnya bagi kami mendengar sebagian dari isi hati-Mu. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu juga kami nantikan. Baik buat hamba tetapi juga buat semua yang melihat tayangan ini. Mereka yang ada di rumah Tuhan urapi juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, senang berjumpa dengan saudara-saudara semua. Kami berdoa biar saudara-saudara dan keluarga selalu sehat, selalu ada damai, ada sukacita walaupun kita masih dalam pergumulan yang cukup berat ya, bersama dengan seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia masih bergumul untuk bencana COVID ini. Dan kita percaya kita menang. Ada amin saudara-saudara ya. Dan hari ini selamat hari kenaikan Tuhan. Saya ucapkan buat saudara-saudara. Dan kita boleh memperingati peristiwa ini. Dan kita boleh sama-sama bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau melihat firman. Hari ini tema firman kita adalah menanti dengan benar. Menanti apa? Tentu kita tahu. Ketika dia naik ke sorga, dia akan datang yang kedua kali. Mari kita baca bacaan pertama dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Saya bacakan buat saudara-saudara Kisah Rasul 1 ayat 10 dan yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Malaikat ya, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh begitu banyak orang, khususnya buat murid-muridnya. Tapi waktu Tuhan Yesus naik, ada dua orang berpakaian putih, Alkitab katakan, berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu melihat ke langit?" Aneh juga ya pertanyaannya. Saya kalau ada di situ, saya pasti ngelihat Tuhan Yesus naik ke langit. Tetapi maksudnya malaikat ini, saudara-saudara, mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus yang sedang naik ke atas itu, yang ada di langit itu pada waktu Tuhan Yesus ditutup oleh awan-awan. Orang-orang ini diingatkan oleh malaikat bahwa dari langit yang sama nanti, dari atas langit itu, Tuhan akan datang yang kedua kali. Saudara-saudara, ini merupakan satu peristiwa yang kita juga perlu dalami, kita perlu ambil hikmahnya. Dan hari ini saudara-saudara, satu tema firman yang perlu kita renungkan, yang perlu kita lakukan, yaitu adalah menanti dia kembali. Menanti kedatangan yang kedua kali. Tetapi penantian ini kita harus lakukan dengan benar. Matius 24 ayat 44 di sana dikatakan, boleh ditayangkan Samuel ya, dalam tampilan saya saja. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudara, ayat ini, coba ditayangin aja Samuel. Ayat ini berkata, hendaklah kamu juga siap sedia. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita yang menanti kedatangan dia kembali, kita harus siap sedia. Berjaga-jaga. Karena kedatangannya itu kita tidak bisa duga. Dan kalau kita tidak siap, itu repot. Wahyu 14 ayat yang ke-12
Di sana dikatakan begini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara-saudara, kitab Wahyu ini berisi tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa datang. Dan ayat ini tadi bercerita tentang satu kejadian di mana akan terjadi penghakiman terakhir. Dan tentu kita tahu bahwa penghakiman terakhir itu juga akan memutuskan siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Siapa yang menanti Kristus kedatangan yang kedua kali dengan benar, tetapi ada juga yang tidak menanti dengan benar. Atau yang sudah putus asa dan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, dalam peristiwa itu, di sana dikatakan ada banyak orang dihakimi. Ada banyak orang dipisahkan. Kita tahu ya, ada domba, ada kambing. Kita kepengen menjadi ciptaan Tuhan yang dipilih sebagai domba. Domba-domba yang dipilih Tuhan untuk tinggal di tempat di mana dia ada. Saudara-saudara, menjadi pilihan Tuhan itu tentu kita harus melakukan tindakan-tindakan yang benar sebagai mempelai-mempelainya. Penantian harus kita lakukan dengan benar. Menanti seperti orang yang sedang berharap kedatangan yang kedua kali dan melakukan semuanya dengan benar. Kenapa harus dengan benar? Sebab kalau kita melakukan tidak benar, kita bisa tidak terpilih, saudara-saudara. Dan kalau tidak terpilih ini repot. Itu sebabnya firman Tuhan berkata tadi, yang penting di sini. Jadi ada sesuatu yang sangat penting diingatkan oleh firman Tuhan. Apa itu? Orang harus mempersiapkan diri. Orang harus siap sedia. Sehingga kalau Kristus datang kedua kali. Atau sebelum dia datang kedua kali kita dipanggil oleh Tuhan. Kita berada pada posisi yang benar. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang saya mau bagi buat saudara-saudara lewat kebenaran firman Tuhan tadi. Yang pertama, Wahyu 14 ayat 12 tadi berkata di bagian awal, ketekunan orang-orang kudus itu merupakan hal yang pertama yang penting untuk kita lakukan. Ada kata ketekunan, hupomone. Boleh diklik berikutnya Samuel. Ketekunan, apa maksudnya ketekunan? Ketekunan itu adalah bagaimana orang berjalan mengiring Tuhan dengan setia sampai di garis akhir. Dan dia boleh menyelesaikannya dengan benar, dengan baik. Finish di garis finish dengan benar. Saya suka cerita bahwa waktu saya masih sehat, waktu saya masih kuat, saya kepengen ikut perlombaan maraton, lari maraton. Tapi enggak kesampaian, saudara-saudara ya. Kenapa enggak kesampaian? Bukan karena saya enggak kuat. Tapi maratonnya selalu dibuat di hari Minggu. Nah kalau hari Minggu itu kan hari ibadah. Jadi saya tidak pernah bisa ikut maraton itu. Sampai akhirnya tidak kuat lagi. Sekarang kalau mau lari maraton, dengkulnya sudah sakit. Saudara-saudara, jadi sudah enggak kuat lagi. Karena kenapa dengkulnya sakit? Badannya overweight, harus dikurangin. Kenapa badannya overweight? Kurang gerak, kurang olahraga. Jadi olahraga itu penting, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, buat kita sebagai orang-orang yang sudah percaya yang dikatakan di sini orang-orang kudus, kita harus tekun. Dalam perjalanan hidup tentu ada hal-hal yang akan mengganggu kita. Supaya kita ini gagal bertekun. Kisah 14 ayat 22 di sana dikatakan begini. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka. Supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ini satu contoh yang terjadi di dalam zaman Kisah Rasul. Bagaimana orang-orang zaman itu, kalau mereka ingin bertekun, mempertahankan iman itu enggak gampang. Karena ada tantangan, ada sengsara yang mereka harus hadapi. Aniaya menanti mereka. Kenapa ada aniaya?
Karena untuk menggoncang iman mereka, supaya mereka membatalkan iman mereka. Saudara-saudara, zaman sekarang aniaya di dunia ini sudah banyak berkurang. Memang masih ada di beberapa tempat buat orang percaya aniaya dan sengsara. Ada, tapi tidak banyak lagi. Namun ada banyak tantangan yang lain. Seperti zaman sekarang ini COVID. Ada banyak orang mengalami sengsara karena COVID. Ada beberapa teman yang berkata kepada saya, karena mereka harus stay at home, usahanya lagi berat, harus merumahkan karyawan. Yang karyawan juga harus berat, mengalami pemotongan gaji dan sebagainya. Saudara-saudara, itu tantangan. Dan mereka berkata, aduh saya nggak kuat lagi. Kapan ya COVID ini berhenti? Saudara-saudara, mereka nggak kuat lagi menghadapi COVID. Dampaknya memang begitu berat. Itu baru COVID, saudara-saudara. Tapi kalau tantangan iman mungkin bisa lebih berat lagi. Di dalam zaman Kisah Rasul ada yang harus dianiaya secara fisik. Dan itu menggoncang iman mereka. Kita tidak tahu berapa banyak waktu itu yang mengalami kegoncangan iman dan jatuh. Petrus, dia menjadi contoh yang ditulis oleh Alkitab. Di malam waktu Tuhan Yesus harus ditangkap. Tuhan berkata, Petrus sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dia berkata, Tuhan, aku sekali-kali tidak akan menyangkal. Tapi ternyata dia menyangkal. Imannya goyah. Roma 8 ayat 25 berkata, tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan berkata, kita harus menanti dengan tekun pertolongan Allah ketika kita mengalami pergumulan. Kedatangan Kristus yang kedua, kita harus nantikan dengan tekun. Orang-orang percaya diminta untuk hidup dalam kekudusan. Tekun dalam kekudusan. Zaman sekarang ada begitu banyak supaya kita ini tidak hidup kudus. Tantangan-tantangan kecil maupun tantangan-tantangan besar itu menjadi tantangan orang percaya. Tetapi buat kita semua sekali lagi kita diminta menanti Kristus datang kedua kali. Tetap dalam kekudusan, tetap dalam ketekunan. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Iman akan digoncang, tetapi saya percaya kalau kita semua sudah dengar firman pagi ini, kita akan sama-sama mempertahankan ketekunan kita di dalam iman itu, tetap teguh dan tidak bergoncang. Pertahankan mati-matian. Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus berlari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi yang Allah sudah sediakan dalam Kristus. Kita harus berlari ke sana. Mungkin ada godaan, kita diminta tengok kanan, tengok kiri, atau kita disuruh berhenti, atau suruh balik ke belakang. Tapi kita diingatkan jalan terus. Itu namanya tekun. Jadi saudara-saudara menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Penantian yang benar, hal yang pertama kita harus lakukan. Bertekunlah dalam kekudusan. Jangan kau digoyahkan. Yang kedua, tadi Wahyu 14 ayat 12 berkata, menuruti perintah Allah. Ada perintah Allah yang harus kita turuti. Yang pertama kita tekun di dalam kekudusan.
Yang kedua, kita turuti, taat kepada perintah Allah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita. Supaya kita ini hidup dalam perintah Allah, taat dan setia terus menerus. Hampir sama dengan ketekunan, perintah Allah kita juga harus taati terus menerus. Saudara-saudara, dalam hidup ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan perintahnya. Dan perintah Allah itu adalah perintah yang very simple. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6 berkata begini. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi firman Allah mengingatkan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita taat pada perintahnya. Perintah yang mana? Perintahnya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi itu untuk kita semua perintahnya itu mengasihi. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan. Saya, saudara-saudara, saya melihat perintah Tuhan itu simple. Cuma seringkali dalam pelaksanaan kita seringkali tidak menunjukkan kasih yang benar-benar kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kita itu mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita melihat di dalam dunia ini ada banyak contoh tentang perintah yang harus kita taati. Ini saya bawa masker. Kita ada PSBB ya. PSBB. Apa itu PSBB? PSBB itu singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Salah satunya pakai masker, protokol kesehatan. Tadi waktu saya sebelum ke sini saya melihat tayangan. Ada begitu banyak orang naik motor tidak pakai masker. Saya pikir ini orang kenapa ya? Tidak tahu peraturan atau malas pakai masker atau menganggap remeh kali ya virus corona. Saya tidak tahu yang mana alasannya. Dan akhirnya dikasih masker. Untung polisinya masih baik, dikasih masker. Kita beberapa hari yang lalu juga memberikan bantuan sosial. Dan kemudian istri saya juga bagiin masker buat yang tidak bawa masker. Orang-orang yang naik motor tapi tidak pakai masker, dikasih masker. Contoh sederhana, pakai masker. Tapi ada banyak orang tidak pakai masker. Jaga jarak 1 meter. Ada banyak orang berangkulan. Tidak turut perintah dari pemerintah. Ada banyak orang jangan mudik. Presiden kita berkata, jangan mudik atau jangan pulang kampung ya. Jangan mudik, dilarang mudik, titik. Tetapi ada banyak orang aneh ya, paksain mudik sampai truk barang ditutup lalu mereka ngumpet di balik barang. Bayangin dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur ngumpet di balik barang. Ada yang senang sampai di Jawa Tengah, Jawa Timur karena apa? Tidak ketahuan. Dia tidak sadar bahwa itu pelanggaran. Dan itu berbahaya buat dirinya. Pemerintah sudah kasih tahu itu bahaya. Dan kalau dia sampai nanti di tempat mudik, saudara-saudara, itu juga berbahaya. Dia bisa menjadi the hidden carrier buat orang yang di sana. Makanya harus isolasi mandiri. Nah kita kembali karena waktunya mepet ya. Jadi saudara-saudara menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan mengingatkan kita bahwa ada perintah yang harus kita taati. Ada perintah yang harus kita turuti. Perintah yang mana? Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Allah dengan sungguh-sungguh.
Dan itu semua tercermin nanti di dalam kehidupan kita. Lewat cinta kita, lewat worship kita, lewat ibadah kita. Sekarang kita belum bisa ketemu dalam ibadah raya. Kita ketemu lewat ibadah streaming seperti ini. Ada berapa banyak orang yang tetap sungguh-sungguh. Ada jemaat yang membuat saya terharu dan berkata begini, Pak Kiki, saya sudah rindu pengen ikut ibadah raya. Coba bayangin saudara-saudara. Tapi ada banyak orang ibadah streaming seperti ini dia lupa. Saya berharap dan saya tahu yang lihat tayangan ini sungguh-sungguh. Ada amin saudara-saudara. Yang terakhir, menanti kedatangan Tuhan kedua kali dengan benar. Dikatakan oleh firman Tuhan, pelihara iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus perlu kita pelihara. Saudara-saudara, dalam Alkitab dikatakan ada 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintar. 5 gadis yang pintar itu memelihara pelitanya tetap menyala dan menyediakan minyak cadangan. 5 gadis yang bodoh memelihara, menyalakan pelitanya tanpa minyak yang cukup. Ini sebetulnya bicara tentang iman kepada Yesus. Ada begitu banyak orang yang tidak pelihara iman. Sehingga waktu Yesus datang kedua kali, imannya sudah gone. Itu sebabnya dalam Lukas 18 ayat 8, di sana Tuhan berkata begini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara, iman harus kita pelihara kepada Yesus. Saya sebagai gembala rindu setiap domba-domba pelihara iman kepada Yesus. Jangan pernah imanmu gone. Jangan pernah imanmu luntur. Jangan pernah engkau tidak tekun. Jangan pernah engkau tidak taat kepada perintah Tuhan untuk mengasihi Dia. Saudara-saudara, pelihara iman kepada Yesus. Ayat yang terakhir saya mau bacakan buat saudara-saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Karena ini bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, jadi hari ini kita sudah dengar firman. Bagaimana kita harus menanti kedatangannya yang kedua kali dengan benar. Merayakan Kristus naik ke sorga hari ini. Kita diingatkan menanti kedatangannya yang kedua kali dengan benar. Tekun sebagai orang-orang kudus. Taat kepada perintah-perintahnya. Lalu yang terakhir kita juga diingatkan pelihara iman kepada Yesus. Saya berdoa supaya saudara-saudara semua, kita semua boleh naik bersama-sama pada waktu Dia datang kedua kali. Sebagai umat pemenang yang ditebusnya. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyi satu lagu ya. Haleluya, haleluya. Biar ini menjadi lagu pengharapan kita. Dia adalah Raja yang Maha Kuasa, yang akan datang kedua kali dan memerintah. Allah yang kudus, Allah yang Maha Kuasa, Dia layak kita sembah.
for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, who are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Kita nyanyi sekali lagi, katakan haleluya. Haleluya. Amin. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy, are you Lord God Almighty. Amen. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, 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 holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, holy. Yeah, are you Lord God Almighty? Yeah, worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy is the Lamb. You are reign. Oh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau akan datang kedua kali dalam kemenangan yang besar. Dan semua bangsa akan melihat kedatangan-Mu. Merayakan kenaikan Engkau pada hari ini. Kami juga menantikan dengan penuh harap Engkau datang kedua kali segera. Ya Tuhan Yesus, itulah kerinduan kami. Jadikan kami mempelai-mempelai-Mu yang menanti dengan benar. Yang hidup kudus, hidup tekun, hidup taat, hidup memelihara iman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati semua yang hadir. Berkati semua yang hadir dalam ibadah streaming ini. Walaupun mereka di rumah, biar iman mereka tetap bernyala-nyala ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya firman itu boleh meneguhkan dan mengingatkan kepada kita dalam menanti kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Kita boleh taat, kita boleh tekun, kita boleh hidup kudus, kita boleh menantikannya dengan iman kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan kita
yang terbaik bagi Tuhan. Dan saudara bisa transfer ke rekening yang sudah tertera di bawah, ya, untuk kelangsungan daripada pemberitaan daripada firman Tuhan, kelangsungan daripada kegiatan, untuk kita boleh menopang gereja ini dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang kita butuhkan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memberikan persembahan dan perpuluhan. Dan hari ini kita akan memberikan yang terbaik dalam persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh dengan tekun menanti kedatangan-Mu untuk yang kedua kali. Kami bersyukur kami boleh memelihara iman dengan ketaatan kami kepadamu. Dan hari ini kami ingin mengembalikan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Walaupun dalam kondisi keadaan ekonomi yang kurang baik, tetapi kami mau belajar untuk memberi yang terbaik. Dan kami percaya inilah ungkapan syukur kami. Karena kami tahu Tuhan pemeliharaan Allah sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Sebab itu Tuhan kami mengembalikan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami melalui persembahan ini. Kuduskan dan sucikan persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati berlipat kali ganda untuk setiap yang telah memberi persembahan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami telah bersyukur pada pagi hari ini dan kami siap memberi. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan sekali lagi kita akan setia sampai Dia datang kembali. Puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu sampaikan. Serta persembahan persepuluhan Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yaitu yang pertama bahwa dalam rangka ibadah doa 10 hari kita tidak bisa laksanakan di gereja, tapi kita akan melakukannya di rumah kita masing-masing. Dan juga melalui SGF, Komsel dengan Bapak Gembala yang diadakan nanti malam dan Sabtu pada jam 8 melalui Google Meeting atau Zoom. Dan mulai tanggal 25 hari Komsel dengan Bapak Gembala akan dirubah menjadi Senin, Rabu, dan Jumat. Selebihnya Bapak Ibu Saudara bisa Komsel dengan keluarga, berdoa dengan anggota keluarga. Paket sembako akan tetap kita buat. Kalau kita memberikan tangan kita kepada Tuhan untuk menyembah Dia, kita juga pakai tangan kita turunkan untuk menjangkau orang lain. Amin. Dan paket sembako ini akan ditujukan untuk jemaat, hamba-hamba Tuhan dan warga yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin menyalurkan bisa mentransfer lewat rekening diakonia. Yang terakhir, sekretariat kantor gereja akan libur mulai hari ini tanggal 21 sampai dengan hari Senin 25 Mei yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang tetap membutuhkan doa maupun hal yang lainnya dapat menghubungi kami, tim Gembala, dan nomor telepon kami ada di buletin yang setiap kali Bapak Ibu menerima. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, kami mengucap syukur. Pagi ini kami boleh merayakan kenaikan-Mu dan juga boleh diingatkan supaya kami boleh menanti kedatangan-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati seluruh umat-Mu supaya mereka ya Tuhan boleh benar-benar hidup kudus, hidup tekun, hidup setia dan taat kepada-Mu. Hamba berdoa ya Allah, kalaupun saat ini mereka menghadapi pergumulan, Tuhan topang, Tuhan kuatkan, Tuhan jaga dan lindungi. Terima kasih Tuhan, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, Tuhan juga berkati. Kalau hari ini ada harapan-harapan yang sedang mereka doakan, baik untuk mereka yang sedang bergumul untuk punya anak, kami berdoa dalam nama Yesus, mereka boleh memperoleh anak itu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang bergumul untuk kesembuhan mereka, biar mereka juga boleh disembuhkan. Kami berdoa buat mereka yang sedang bergumul untuk usaha pekerjaan mereka, Engkau tolong ya Allah. Bapa terima kasih untuk mereka yang berulang tahun, Kau juga berkati ya Tuhan hari-hari ini. Walaupun kami tidak berjumpa tapi berkat-Mu turun bagi mereka. Tuhan terima kasih pertemukan kami kembali dalam setiap pertemuan komsel maupun di hari Minggu nanti. Berkat Allah diberikan buat mereka satu persatu. Terpujilah nama-Mu. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya bangsa kami boleh dihindari, boleh dijaga dan bencana COVID ini boleh segera berlalu. Tuhan terima kasih. Sekarang kami mau menerima segala berkat. Biarlah berkat-Mu itu tercurah bagi kami. Mari Bapak Ibu kita terima berkat. Memberkati engkau dan keluarga-Mu. Memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Doa-doamu boleh berkenan di hadapan Dia dan Dia boleh menjawabnya. Berkat dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus, turun bagi kita semua. Haleluya. Amin.